menggantikan Lewis Hamilton sebagai pembalap termuda ketiga sepanjang sejarah F1. Dengan usianya yang masih 18 tahun, Kimi Antonelli sejak awal sudah diberikan beban yang tidak mudah untuk dipikul. Dunia F1 yang penuh tekanan dan exposure personal yang sangat besar, serta labeling wonderkid kepada Kimi Antonelli yang langsung lakoni debutnya bersama tim utama Mercedes, membuat ekspektasi publik terhadapnya begitu masif. Antonelli sejatinya sempat buat impresi yang sangat positif dengan finish di posisi 4 pada balapan debutnya yang berlangsung chaos di GP Australia. Ia sempat buat rekor dengan jadi pembalap termuda yang raih fastest lap di GP Jepang, yang kemudian dilanjutkan meraih pole di sprint race GP Miami. Puncaknya adalah ketika Antonelli sukses raih podium perdana di GP Kanada, yang membuat seolah-olah gambling Toto Wolff untuk langsung menempatkannya ke tim utama adalah keputusan tepat. Namun yang terjadi setelah itu adalah performa Antonelli mulai menurun. Dalam 6 balapan terakhir semenjak ia raih podium di Kanada, Antonelli hanya bisa dapat 3 poin tambahan saja, yang membuat posisinya di klasemen harus digeser oleh Alex Albon, yang notabene kemudikan mobil Williams. Dari aspek kualifikasi, Antonelli memang lebih positif, tapi ia juga gagal tembus Q3 sebanyak 3 kali secara beruntun di Belgia, Hongaria, dan Belanda. Sebelum Kanada, Antonelli memang sempat alami performa yang fluktuatif. Di Imola dia cuma mentok sampai sesi Q2 yang ia akui karena terlalu terbebani di balapan kandang perdananya sebagai pembalap F1. Lalu di Monaco, ia buat kesalahan dengan menabrak tembok di Nouvelle Chicane saat kualifikasi. Kesalahan-kesalahan itu semakin sering ia buat akhir-akhir ini, terutama saat balapan yang mempengaruhi hasil akhir seperti di GP Austria ketika ia menyeruduk Max Verstappen selepas start. Lalu di GP Belanda dengan Charles Leclerc yang sebabkan ia dapat penalti 10 detik serta tambahan 5 detik karena langgar speed limit di pit lane. Kemudian terbaru di GP Italia, ia mendorong Alex Albon keluar trek saat berduel dan menyebabkannya dihukum penalti 5 detik. Di Belanda dan Monza, Antonelli juga buat 2 kesalahan yang sama di sesi latihan bebas, yaitu push terlalu keras dan berujung melebar terjebak di gravel. Dengan begitu seringnya Antonelli buat kesalahan belakangan ini, Toto Wolff yang sebelumnya sering memberikan proteksi kepada pembalap mudanya itu di media, kini malah mulai ikut memberikan kritik, khususnya setelah GP Italia kemarin. Toto berkata kalau seluruh balapannya sepanjang akhir pekan cukup mengecewakan, dan sudah kacau semenjak mobil Kimi melebar ke gravel saat latihan bebas. Dengan Toto Wolff yang mulai menunjukkan sikap kerasnya, setidaknya memang ada ekspektasi yang tidak berjalan sesuai harapan baginya terhadap musim debut Antonelli. Namun di saat yang sama, kesulitan yang dialami oleh Kimi adalah sebuah hal yang wajar dan sudah pasti akan terjadi mengingat tekanan yang ia dapat begitu besar dengan usianya yang masih sangat muda. Apalagi melihat rookie lain seperti Isaac Hadjar yang baru saja raih podium perdana, serta Gabriel Bortoleto yang tunjukkan perkembangan positif. Tekanan yang dirasakan Antonelli otomatis juga makin besar. Setidaknya ada 3 alasan kenapa performa Antonelli mulai menurun sejak Kanada. Pertama, dari segi teknis. Walaupun Antonelli langsung debut mengemudikan mobil Mercedes yang seakan-akan memberikan jaminan performa yang oke, tapi faktanya itu tidak semudah yang dibayangkan. Balapan-balapan awal memang Kimi bisa terbantu dengan W16 yang masih kompetitif. Namun semua berubah ketika upgrade suspensi belakang dipasang yang membuat karakter mobil jadi lebih sensitif dan mudah alami oversteer atau snap. Gaya balap Antonelli memang diakui cukup cepat serta agresif, sesuatu yang membuatnya diklaim memiliki raw speed yang sangat bagus di antara semua rookie lain. Dia juga sangat mengandalkan kekuatan grip ban depan, yang notabene merupakan pendekatan yang serupa dengan pembalap-pembalap top di F1. Namun Antonelli belum memiliki sensitivitas yang oke terhadap grip ban belakang yang liar, dan gaya balap agresifnya justru memperparah kesulitan dengan versi upgrade dari W16. Direktur teknis Mercedes, James Allison, mengakui kalau tim bertanggung jawab terhadap penurunan performa Antonelli karena kesalahan pendekatan yang mereka ambil dalam pengembangan mobil. Dan faktanya bukan cuma Antonelli yang menurun, tapi performa George Russell juga sama anjloknya semenjak GP Kanada, di mana dia baru raih sekali podium saja di GP Hongaria. Bandingkan dengan 6 balapan pertama musim ini ketika Russell bisa raih 4 podium dan konsisten di barisan 5 besar. Ketika Russell yang sudah berpengalaman saja kesulitan, apalagi Antonelli yang masih sangat minim jam terbang dan harus mengandalkan W16 yang liar. Itu membawa kita ke faktor kedua, yaitu tekanan besar yang dipikul Antonelli semakin berat seiring berjalannya musim.
ketika Hajar bisa lega dan tampil lebih lepas setelah meraih podium di musim debutnya. Berbeda dengan Antonelli yang justru makin berat setelah podium di Kanada. Karena ia tampil bersama tim sebesar Mercedes, tentu ada ekspektasi dari publik serta dirinya sendiri untuk bisa meraih podium lagi, atau bahkan kemenangan perdana di F1. Adanya dorongan untuk meraih prestasi lebih baik ini membuat Antonelli makin push dirinya sendiri ketika di sirkuit, yang sayangnya tidak sesuai dengan kondisi Mercedes yang sedang sempoyongan. Berujung ke makin banyak kesalahan-kesalahan yang dibuat Antonelli, terutama di kualifikasi dan balapan. Belum lagi termasuk faktor menjadi rekan setim George Russell yang merupakan pembalap dengan talenta papan atas. Tentu juga menguji seberapa kuat mentalitas Antonelli dengan standar benchmark yang begitu tinggi. Sampai sekarang Antonelli sama sekali belum pernah finish di depan Russell ketika balapan, dan dia baru 2 kali mengalahkan rekan setimnya di kualifikasi, yang ia lakukan semua di Miami. Sisi positifnya adalah dia punya tolak ukur yang nyata soal seperti apa pembalap papan atas harus perform di sirkuit, dan mentalnya akan terbentuk jika berhasil menyamai rekan setim. Tapi di saat yang sama prosesnya tidak akan mudah, dan sudah kita lihat bersama kalau mental Antonelli benar-benar diuji untuk bisa handle tekanan yang besar. Toto Wolff mengerti akan hal ini dan disinyalir jadi alasan kuat kenapa sampai sekarang Antonelli tidak kunjung dapat kepastian soal kontraknya di Mercedes. Langkah Toto Wolff yang tarik ulur kontrak ini semakin memperbesar tekanan bagi Antonelli yang tidak tenang terhadap masa depannya di F1. Rumor-rumor soal rencana Mercedes menyekolahkan Antonelli di Alpine untuk 2026 makin ramai belakangan ini, yang otomatis membuat sang pembalap sulit untuk fokus. Toto Wolff jika ingin memberikan proteksi dan punya kepercayaan terhadap Antonelli, maka dia punya tanggung jawab untuk 100% komitmen terhadap perkembangan sang pembalap muda. Meski di depan media dia selalu berkata kalau Antonelli adalah masa depan Mercedes, tapi caranya dalam memberikan tekanan malah membuat sang pembalap jadi cukup rentan. Rentan di sini adalah dengan kesalahan-kesalahan yang ia buat karena beban yang besar. Itu membuat celah-celah kritikan yang tidak perlu dari luar jadi gampang dilontarkan oleh media. Padahal Toto Wolff dahulu sudah berjanji kalau dia akan melindungi Antonelli dari segala bentuk distraksi. Tapi caranya agak bertolak belakang dengan apa yang ia inginkan. Belum pula berbicara soal Toto Wolff yang masih melirik ke Max Verstappen yang makin mempertanyakan sebenarnya apa prioritas dari Mercedes untuk saat ini. Faktor ketiga atau terakhir adalah Kimi Antonelli sendiri yang mau bagaimanapun masa depannya di F1 harus ditentukan dari tangannya sendiri. Penurunan performanya memang merupakan kesalahan dari Mercedes, tapi tidak dengan kesalahan-kesalahan yang ia buat sendiri. Antonelli tetap harus belajar soal bagaimana hadapi tekanan yang besar di F1 dan bisa lebih tenang ketika di balik kokpit untuk bisa tampil lebih bersih di setiap akhir pekannya. Ini tidak mudah karena banyak sekali faktor eksternal yang mengganggu. Namun apapun yang terjadi, Antonelli sendirilah yang bisa mengubah keadaan untuk meyakinkan Toto Wolff kalau ia layak diberi label Wonderkid. Salah satu cara yang bisa dipertimbangkan adalah mengurangi aktivitas yang mengundang exposure berlebihan kepadanya. Seperti ketika di GP Imola, Antonelli mengaku kalau ia terlalu terbebani dengan semua hal yang harus ia lakukan di publik dan takut untuk menolak aktivitas yang menguras energi. Antonelli beberapa kali muncul di event-event tak terduga, seperti kemarin misalnya. Ia menonton balap MotoGP di Misano, yang notabene dekat dengan kampung halamannya. Dan dia bukan cuma menonton, tapi dapat cukup banyak exposure di layar televisi. Sempat bercengkrama dengan Valentino Rossi dan berada di Parc Ferme setelah balapan untuk berikan selamat kepada peraih podium. Lando Norris sejatinya juga berada di tempat yang sama, namun ia tidak mendapat exposure sebesar Antonelli. Mengingat usianya yang masih muda, mungkin cara untuk mengurangi tekanan berlebih ketika di kokpit adalah dengan lebih low profile, serta menghindari dulu exposure seperti di MotoGP kemarin. Hal itu bisa diambil sebagai mental reset yang berguna untuk menepikan tekanan dari luar dan menegaskan fokus Antonelli di F1 supaya tampil lebih klinis di setiap akhir pekan. Namun yang jelas, menilai Antonelli dari musim debut dengan usia semuda ini bukanlah hal yang adil baginya. Toto Wolff tetaplah jadi orang yang bertanggung jawab karena sudah memberikan kepercayaan kepada remaja berusia 18 tahun untuk balapan di tim sebesar Mercedes. Kembali lagi ke ucapannya dulu kalau Antonelli harus buat kesalahan supaya berkembang, dan perkembangannya sebagai pembalap rookie sudah pasti ada momen naik serta turun. Semua itu akan dipakai Antonelli sebagai pembelajaran untuk 2026, dan barulah kita bisa menilai apakah keputusan Mercedes tepat atau tidak. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.